Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Akmal dengan NIM 2414010164. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi ataupun di Mekah." Mereka, para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kemudian barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun asbabun nuzul dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100, menurut riwayat yang disebutkan oleh para ahli tafsir, ayat 97 sampai 100 turun berkenaan dengan sebagian kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Mereka mampu berhijrah tetapi enggan meninggalkan Mekah karena kecintaan terhadap harta, keluarga, dan kampung halaman. Ketika terjadi perang Badar, sebagian dari mereka dipaksa oleh kaum Quraisy untuk ikut berperang melawan kaum muslimin. Sebagian akhirnya terbunuh dalam keadaan masih berada di tengah kaum musyrik. Allah kemudian menurunkan ayat 97 sebagai teguran keras kepada mereka. Malaikat bertanya saat mencabut nyawa mereka. Lalu Allah menegaskan bahwa buminya luas dan mereka sebenarnya mampu berhijrah.
Namun, ayat 98 sampai 99 memberikan pengecualian bagi orang-orang yang benar lemah dan tidak mampu berhijrah. Kemudian tafsir menurut para mufassir. Yang pertama itu ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat 97 merupakan ancaman bagi orang-orang yang mampu berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, tetapi tidak melakukannya hingga meninggal dunia. Mereka dianggap menzalimi diri sendiri karena mengabaikan kewajiban agama. Kemudian pada ayat 98 sampai 99, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah memberikan keringanan kepada orang-orang yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, seperti wanita, anak-anak, orang tua renta, atau orang yang tidak mengetahui jalan untuk keluar dari tempat tersebut. Adapun di ayat 100 menjelaskan keutamaan hijrah. Orang yang berhijrah akan memperoleh tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Bahkan jika ia meninggal di tengah perjalanan hijrah, pahalanya tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua, tafsir At-Tabari. Muhammad bin Jarir Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban meninggalkan tempat yang menghalangi seseorang menjalankan agamanya. Orang yang mampu keluar dari lingkungan yang merusak akidahnya tetapi tidak tinggal di sana tanpa alasan yang dibenarkan dianggap berdosa. Menurut At-Tabari, ayat 100 menunjukkan keluasaan rahmat Allah bagi orang-orang yang berniat tulus berhijrah demi menjaga agamanya. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Misbah. M. Quraisyab menjelaskan bahwa makna hijrah dapat dipahami secara luas, yaitu meninggalkan lingkungan yang menghambat perkembangan iman menuju lingkungan yang lebih baik. Menurut beliau, ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin harus berusaha memperbaiki kualitas kehidupannya, baik secara spiritual maupun sosial. Seseorang tidak boleh menjadikan kelemahan sebagai alasan selama masih ada usaha yang dapat ia lakukan. Kemudian adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Yang pertama itu ialah pendidikan akidah. Ayat ini menanamkan pentingnya menjaga keimanan dalam kondisi apapun. Seorang muslim harus mendahulukan agama daripada kepentingan duniawi. Kemudian yang kedua, pendidikan tanggung jawab pribadi. Di ayat 97 mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap pilihan hidupnya dan tidak boleh selalu menyalahkan keadaan. Kemudian yang ketiga, pendidikan pengorbanan. Hijrah merupakan simbol pengorbanan demi mempertahankan prinsip dan keyakinan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.